Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pertarungan antara dua keterampilan puncak terjadi tanpa diketahui dunia. Pendekar pedang itu memiliki ilmu pedang abadi yang ahli dalam menyerang dan bertahan. Bagi lelaki tua itu, ia memiliki dua kekuatan terpisah yang sangat besar. Meskipun berada di dua sisi yang berbeda, entah bagaimana keduanya saling bersinergi dan memperkuat kekuatan, memberikan kekuatan yang tak terbatas. Ratu Pedang melawan penakluk api dingin. Li Zitian mengenali kedua petarung itu. Dua monster dari benua atas. Komentar pelayan tua itu. Aku tidak percaya mereka bertarung di sini, apakah ini sampai mati? Jawab Zitian. Ratu Pedang berasal dari Eight Desolaces, pertama kali dimulai dengan Terra Sword Dao sebelum pindah ke Everstanding Sword Dao. Rumor mengatakan bahwa yang terakhir sebanding dengan era Sword Dao yang legendaris. Saya memimpin, pedang mengikuti. Ratu Pedang menguasai 8 deolak dan bahkan menyerang pemakaman pedang, membawa masa damai. Setelah tiba di benua atas, dia menjadi penjaga aliansi kekaisaran dan jarang muncul di depan umum setelahnya. Cold Flame Conqueror juga sangat luar biasa, satu-satunya penakluk api gila yang masih hidup. Sejak era Madenet, api kegilaan itu tetap tak terhentikan dan merusak. Masalahnya adalah padam di usia muda. Konon katanya api ini berasal dari One Heart, salah satu dari 9 kitab suci surga. Pendiri aliran ini mencapai tingkat mana ia membakar Celestial Court dan tidak melukai sedikit pun. Sayangnya, beberapa orang percaya bahwa ia telah jatuh sakit dan meninggal dunia sejak lama. Hal ini tidak berubah pada generasi-generasi berikutnya. Para jenius ulung telah mencoba, percaya bahwa mereka akan mampu mengatasi kelemahan jalan ini. Sayangnya, semakin kuat mereka, semakin pula kebingungannya. Madenet Conqueror unggul di antara mereka, akhirnya mendominasi benua-benua atas dan bahkan mengalahkan Divine Alliance. Sayangnya, ia tetap tidak bisa lepas dari kutukan tersebut. Pada akhirnya, hal ini tampak seperti usaha yang mustahil. Apalagi Madenet yang mempelajari One Heart dan menciptakan Madenet Flame tidak dapat mengatasi masalah ini. Dao ini bersifat sementara. Penggunanya pada akhirnya akan mati karena menjadi gila atau dibunuh oleh orang lain karena kegilaan mereka. Cold Flame Conqueror adalah orang yang melanggar aturan abadi ini. Setelah meneliti Dao, ia menemukan cara untuk menekan kegilaan tersebut sambil tetap memanfaatkan kekuatan, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan monumental. Dia kemudian membangun Istana Api Es di benua bawah, cabang ortodoks baru dari Api Gila. Dia mencapai klasifikasi puncak di dua benua teratas, mampu bersaing dengan siapapun. Meskipun ada banyak penguasa dan penakluk di kawasan ini, hanya sedikit yang mencapai tingkat puncak. Dari kelompok terpilih ini, hanya sedikit yang memiliki akses ke pohon anima. Agung, segala-galanya, Laut Pedang, Ratu Pedang, Abadi, Pagoda Abadi, Prinsip, Penerangan, Malapetaka, Dark Frost, Keagungan, Apricot. Mereka memenuhi syarat untuk memasuki benua abadi tetapi memilih sebaliknya. Karena kehadiran dan kekuatan mereka, yang lain memilih untuk mengikuti mereka, alasan keberadaan keempat kebohongan tersebut. Mengapa Cold Flame Conqueror melawan Sword Queen? Dia bukan dari perkumpulan manapun. Zitian merasa ini aneh. Kebanyakan pembudidaya puncak telah memilih satu sisi, entah itu ras atau rakyat. Keseimbangan yang rumit telah tercipta, yang menghasilkan kedamaian yang relatif. Hanya beberapa yang tetap netral, Immensity, Cold Flame, Apricot. Sebagai penjaga aliansi kekaisaran, Ratu Pedang tentu saja berpihak pada rakyat, tidak mengherankan jika dia bertarung melawan Pagoda Abadi atau Penakluk Abadi. Namun, Penakluk Api Dingin tidak memiliki reputasi suka memprovokasi orang lain. Cold Flame punya cita-citanya sendiri. Pelayanan tua itu menjawab dengan tenang. Ada apa? Zitian menjadi penasaran namun tidak mendapat jawaban. Setelah jeda sebentar, Zitian dengan berani bertanya, "Senior, bagaimana perbandinganmu dengan Sword Queen dan Cold Flame Conqueror?" Dia jelas mengira bahwa pelayan tua itu adalah seorang terampil puncak lainnya. Pelayan tua itu menatap keduanya, matanya berbinar sesaat. Mungkin dia juga tertarik untuk berduel setelah bertemu lawan yang setara.
Ini berlaku untuk semua komite papan atas. Supreme dan yang lainnya juga ingin bertarung. Namun, mereka harus berhati-hati agar dapat menjalankan misi mereka. Pertarungan di antara mereka dapat memicu perang antara aliansi dan kedua belah pihak. Perang api kemudian akan menghancurkan benua-benua bagian atas. Ayo pergi. Li Qiye bisa melihat bahwa pertarungan ini mungkin akan memakan waktu lama, jadi dia mulai menyelam ke dalam laut. Kelompok itu mengikuti tepat di belakangnya. Melintasi lapisan beku membawa mereka ke arah gelap. Kelompok itu dapat melihat bahwa air hitam itu menyerupai cairan hitam yang mengalir dari patung-patung Heaven's Altar, meskipun dalam jumlah yang encer. Di mana tempat ini? Zitian melihat sekeliling dan bertanya. Semua orang di luar Li Qiye merasa tidak nyaman berada di sini meskipun hati mereka teguh. Hanya sedikit hal di dunia ini yang dapat mempengaruhi kondisi emosional mereka. Pasang hitam di sini menyerupai perubahan kegelapan atau keberadaan yang tidak seharusnya dibiarkan ada. Di sini, tempat kelahirannya, kata Li Qiye. Untuk kegelapan purba, kan? Zitian merasa takut, berpikir bahwa ada makhluk yang telah direbus di sini berkali-kali sebelum berubah menjadi cairan hitam. Dari cairan ini muncullah kehidupan yang sama sekali baru. Li Qiye tidak menjawab dan berdiri diam cukup lama sebelum melangkah ke gelombang hitam. Kelompok itu mengikuti di belakangnya dan memusatkan perhatian untuk mencegah sesuatu yang jahat memasuki mereka. Mereka melakukan perjalanan melalui hamparan yang tak menyenangkan dan mencapai titik awal, sebuah kolam dengan konsentrasi cairan hitam yang lebih kental daripada tempat lain manapun. Mereka segera teringat cairan yang keluar dari patung-patung itu. Nah, ini konsentrasinya tepat. Benar saja, ada patung Heaven's Altar yang terletak di dalam kolam. Lagi. Gumam Zitian, merasa bahwa ini mungkin sudah berlangsung lama. Patung ketiga memiliki pose dan ekspresi yang berbeda namun tetap mempertahankan pesona animasi yang sama. Mungkin yang ada di balik ini cukup dekat dengan daya tarik surga, kata pelayan tua itu. Dekat atau tidak, yang pasti orang ini pernah bersama dengan Heaven's Altar, karena itu keakraban dengan sikap dan gerak-geriknya sudah tidak asing lagi. Kalau tidak mungkin untuk menciptakan patung-patung yang tampak seperti manusia ini. Kata Li Qiye, seorang pelamar, mungkin, tanya Zitian. Kemungkinannya besar, dia adalah seorang penakluk atau penguasa Dao juga. Li Qiye tersenyum. Zitian berbalik dan menatap pelayan tua itu yang menenangkan kepalanya, ada terlalu banyak pelamar. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Li Qiye mengangkat tangannya. Ia berputar dengan cahaya Dao untuk mengetahui kejadian pada patung tersebut. Hal yang sama terjadi, cairan kental merembes keluar dari patung tersebut. Tiba-tiba, benda itu mulai bergerak tak terduga. Hal ini tidak terjadi pada kasus-kasus sebelumnya. Lindungi pikiran dan hati Daomu. Li Qiye berteriak. Kelompok itu menunda sebelum membuang semua pikiran yang tidak perlu dan menjadi orang suci yang tidak ternoda oleh kekuatan luar. Cairan hitam yang berkumpul dan perlahan berubah menjadi bentuk seorang wanita. Meskipun menampilkan jijik, satu senyuman tetap dapat menyampaikan kewarasan dan kebebasan orang lain. Pesona surga, Zitian tetap tenang karena dia sudah siap menghadapi ini. Kalau tidak, jantungnya pasti akan berdebar kencang. Wanita itu tidak bertahan lama dan tiba-tiba terjatuh ke tanah lagi, tidak mampu mempertahankan bentuknya. Sepertinya mereka menemukan dan bahkan menirunya, kata Li Qiye. Jadi semuanya berjalan baik, tanya Zitian. Ya, kelihatannya begitu. Li Qiye mengangguk. Tidak diragukan lagi bahwa kegelapan purba telah bersembunyi di Evil Reborn. Seorang yang berhubungan dengan atasan tertentu mengetahui keberadaannya dan ingin memikatnya karena alasan yang tidak diketahui. Untuk memuaskan kebejatannya, Li Qiye punya ide bagus tetapi masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Bagaimana? Tanya Zitian. Pria ini jatuh cinta pada Heaven's Altar tetapi tidak bisa memilikinya. Dia menginginkan pengganti. Li Qiye tersenyum. Jadi dia mencoba daya tarik kegelapan purba dan mengubahnya menjadi daya tarik surga. Dia akan memperlakukannya sebagai wanitanya setelah ini. Zitian menyamakan, benar-benar menyimpang. Cinta yang tak terbalas, kata pelayan tua itu. Zitian memenuhi rasa ingin tahu dan ingin bertemu langsung dengan Heaven's Altar yang terkenal itu. Pelayan tua itu tahu dan berkata, lebih baik tidak penasaran, tetapi jika kamu mendapat kesempatan, lindungi pikiranmu dengan segenap kekuatanmu. Jika tidak, satu langkah saja salah, kamu akan jatuh ke jurang.
Sungguh keindahan yang mengerikan, sangat merusak, gumam Zitian. Bagaimana dia bisa mengerikan? Apakah dia sengaja mencoba merayu semua orang? Li Qiye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Yah, Zitian hanya mendengar tentang legenda mengenai pesonanya yang tidak terganggu, tidak ada yang lain mengenai tindakan tidak bermoral. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan kemarahan dan janji seorang pria, sebuah upaya untuk mengalihkan kesalahan kepada wanita, kata Li Qiye. Itu masuk akal, kata Zitian. Masa depanmu tidak terbatas karena kau bisa menjadi Raja Naga yang menakjubkan. Namun, jika kau bertemu dengan Heaven's Alar dan tergila-gila, menghancurkanmu dan hanya ingin memilikinya. Kegilaanmu tumbuh seiring berjalannya waktu, tidak mampu memilikinya. Kegilaan ini akhirnya menghasilkan kehidupan yang sia-sia, melakukan pembunuhan yang tidak perlu dan semacamnya, kata Li Qiye sambil tersenyum. Sementara itu, Zitian mengingat masa di depannya sambil mendengarkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang salah? Apakah daya tarik surga yang menyebabkan hal ini? Tanya Li Qiye. Tidak, jawab Zitian. Kamu bisa menjawab dengan percaya diri sekarang karena kewarasanmu masih ada. Ini mungkin tidak akan terjadi begitu kamu terjebak dalam pola pikir negatif, tidak mampu melihat kenyataan apa adanya, tidak mampu menerima janjimu sendiri. Jadi, kamu menyalahkannya atas semua masalahmu. Li Qiye berkata, oleh karena itu, dalam sebagian besar kasus, wanita cantik yang meremehkan kerajaan disalahkan secara keliru oleh mereka yang telah kehilangan nyawa. Lebih mudah untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain daripada mengakui kesalahan itu sendiri, sehingga tidak ada rasa bersalah. Li Qiye menyelesaikannya. Terima kasih telah mengingatku, bangsawan muda, aku akan mengingatnya. Zitian membungkuk dan mengakui kesalahannya. Mereka yang telah jatuh semuanya punya alasan. Para penguasa ini menyalahkan dunia, bahwa dunia terlalu membosankan dan tidak berharga. Tidak ada yang layak dipertahankan. Li Qiye kemudian menatap pelayan tua itu, tetapi tindakan seseorang datang dari hati mereka seperti halnya anima, tidak ada teknisnya dengan dunia luar. Anda hanya perlu mempertahankan ini dan tidak terguncang. Jadi bagaimana jika dunia kurang memadai? Anda tetaplah Anda, seorang yang cerdas puncak. Selama hati Anda ada di sana, kegelapan tidak akan menjangkau Anda dan tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Anda untuk bergabung. Apakah ini inti dari pemukulan? Tanya pelayan tua itu. Itulah salah satu cara untuk mengungkapkan. Mengajarkan pemikiran seharusnya untuk memperoleh hati Dao yang tak tergoyahkan. Dengan ini, seseorang dapat menciptakan dan menggunakan Dao. Yang pertama jauh lebih penting daripada yang terakhir. Ketika hati Dao Anda unggul, begitu pula teknik dan kemampuan Anda. Ketika hati Dao Anda lemah, kekuatan Anda tidak lebih dari sekadar alat kegelapan, yang berfungsi untuk mendorong Anda lebih dalam ke jurang. Kata Li Qiye, saya mengerti, hanya hati Dao yang bisa membuat gelombang surut. Pelayan tua itu menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Trubear juga meraung sebelum membungkuk. Ayo pergi. Li Qiye tersenyum dan mencium tubuhnya sebelum melangkah maju. Ketika mereka keluar dari dasar laut, mereka melihat Cold Flame dan Sword Queen masih bertarung satu sama lain. Berapa lama ini akan berlangsung? Tanya Zitian. Semuanya berakhir saat kondisi dualitas hancur. Li Qiye mendengus. Menurutmu siapa yang akan menang, bangsawan muda? Pelayan tua itu juga penasaran karena dia juga seorang yang terampil tingkat atas. Hasil pertarungan ini menjadi titik acuan yang penting. Ratu Pedang akan menang. Li Qiye berkata, Dao pedangnya fokus pada umur panjang dan vitalitasnya melimpah, dia bisa bertahan beberapa era lagi. Dan penakluk Cold Flame, tanya Zitian, siapapun dapat melihat bahwa bakatnya sempurna. Namun, ia masih kalah pamor dari pendiri Dao ini. Dao Cold Flame berasal dari Madenet. Li Qiye berkata, tidak peduli keadaan saat ini, esensinya tetaplah api yang gila. Dia menggunakan afinitas es untuk memuaskan api yang mengamuk tetapi keharmonisan itu hanya sementara. Ketidaksempurnaan akan muncul selama siklus yang konstan dan saat itulah dia akan kalah dari Sword Queen. Kedua petarung itu memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri, selalu saling serang. Mereka berada dalam kondisi konsentrasi penuh, tidak ada yang dapat mengganggu mereka. Akan tetapi, mereka juga mendengar ucapan santai Li Qiye dan Cold Flame Conqueror melirik Li Qiye. Pendengarannya ini masih akan memakan waktu lama.
Zitian bisa melihat keadaan keseimbangan saat ini antara kedua wilayah tersebut. Ini bisa berakhir lebih cepat, hanya dengan satu teknik pedang darinya. Li Qiye tersenyum. Benarkah? Zitian terkejut. Ini adalah situasi yang tidak ada harapan bagi afinitas es karena api yang menggila akan muncul kembali pada waktunya. Yang dibutuhkan hanyalah katalis yang tepat. Kata Li Qiye. Sword Queen pun kehilangan fokusnya sementara Cold Flame dapat mengetahui bahwa ada logika dalam komentarnya. Klang, pedang abadi domain itu tiba-tiba surut, tidak lagi mencoba menghancurkan domain es api. Keabadian hanyalah kilatan mata bagi teknik pedang yang datang. Teknik itu sederhana, tidak memiliki efek area yang mampu menekan surga dan menghancurkan 3000 dunia. Satu-satunya fokus adalah membunuh siapapun orangnya, yang mampu melewati wilayah yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan sungai waktu itu sendiri. Bahkan jika dunia sudah tidak ada lagi, ia akan terus melakukan perjalanan melalui kekacauan purba. Li Zitian dan pelayan tua itu tidak bisa mengagumi serangan yang indah itu. Memercik darah saat pedang memotong tubuh Cold Flame. Conquerors dan melanjutkan mengambil buah dao. Meskipun buah dao hampir tidak bisa hancur dan selalu bisa dipulihkan selama masih ada satu helai yang tersisa, serangan ini juga tidak akan pernah berhenti, tidak diragukan lagi bahwa ia akan mati pada waktunya. Kau kalah, rekan Daois. Namun, dia menarik diri dan berkata dengan tenang, menampilkan suara yang menyenangkan yang mengandung irama Dao. Para pendengar tidak akan pernah bosan mendengarnya. Dia hanya tampak berusia sekitar 20 tahun namun dia adalah ratu pedang yang terkenal. Bagus sekali, Anda telah mengambil inisiatif dengan langkah yang menentukan itu. Cold Flame Conqueror tidak punya pilihan selain menyerah, aku orang yang menepati janjiku dan tidak akan mengingkarinya. Saya menghargainya. Dia menyalurkan kembali energinya ke dalam tubuhnya. Setelah itu, semua orang melihat dia sebagai orang yang ramah, tidak lagi pelindung dan pemimpin aliansi koalisi. Keduanya berimbang tetapi komentar Li Qiye menunjukkan kelemahan Cold Flame dan cara mengatasinya. Karena Cold Flame sempat teralihkan oleh kejadian tersebut, hal ini memberikan waktu yang cukup bagi Sword Queen untuk melancarkan serangan yang menentukan. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan. Ratu Pedang menundukkannya sebagai tanda terima kasih. Mengenai Cold Flame, dia melirik pelayan tua itu sebelum mengalihkan kembali ke Li Qiye. Siapakah dirimu, bangsawan muda? Tanyanya dengan hormat, memperlakukan Li Qiye sebagai musuh yang serius. Hanya seorang pejalan kaki. Li Qiye tersenyum. Saudara Dao, bisakah kau memberiku pencerahan tentang ini? Cold Flame bertanya kepada pelayan tua itu, yang jelas-jelas mengenalinya. Dia bangsawan muda. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Layanan tua itu menenangkan. Cold Flame tidak bisa memaksa mereka untuk menjawab karena itu tidak sopan. Kenyataannya, dia mencoba untuk tenang, bagaimana orang ini bisa tahu begitu banyak tentang api yang mengamuk itu. Dia yakin bahwa dirinya lah yang memiliki otoritas mutlak terhadap Dao ini karena dialah yang memiliki pencapaian setinggi mungkin. Ini tidak mencakup kesombongan, tetapi lebih tepatnya, tidak ada kata-kata yang mencapai levelnya. Madenet Conqueror sangat kuat dan juga mencapai batasnya. Sayangnya, ia jatuh ke dalam kebodohannya sendiri. Madenet, sang pencipta, juga dikabarkan telah meninggal. Hal ini menjadikan Cold Flame Conqueror sebagai praktisi terhebat dari Dao ini. Sayangnya, pria yang tak dikenal ini sepertinya juga mengungkap misterinya. Apakah kamu sudah meneliti api gila itu, bangsawan muda? Cold Flame menyadari bahwa langkah paling cerdas adalah menjauh karena luka-lukanya saat ini. Ia tidak memperoleh apapun dari berlama-lama di sana, tetapi rasa ingin tahu menguasainya. Lagi pula, dia tidak menginginkan apapun selain mempelajari lebih banyak tentang jalan hidupnya sendiri. Hanya sedikit, itu berasal dari 9 kitab suci surgawi. Li Qiye tersenyum. Kilatan melintas di mata Cold Flame. Dia jelas tidak ingin pergi sekarang. Kau pernah melihatnya sebelumnya, One Heart? Cold Flame tak dapat menahan diri untuk bertanya. Semua pembudidaya api gila tidak pernah melihat kitab suci asal-usul. Bahkan, Madenet sendiri mungkin tidak melihat versi aslinya. Menurut cerita, Madenet mengaktifkan daunnya karena emosinya yang kuat. Cold Flame tahu bahwa ada yang lebih dari itu. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya menyempurnakan dao ini, dia yakin bahwa Madenet pasti pernah berinteraksi dengan One Heart dengan satu atau cara lain. Mungkin Madenet sendiri tidak menyadari hal ini dan tidak pernah bermimpi lagi.
Ini adalah penyesalan terbesar Cold Flame dalam hidupnya, janjinya menemukan One Heart. Dia telah mencari versi aslinya tetapi ini adalah usaha yang sia-sia. Sekarang, dia bertanya-tanya, apakah Li Qiye telah melihat satu hati atau setidaknya melewatkannya? Aku sudah membaca terlalu banyak buku, jadi aku tidak ingat apakah aku sudah membaca satu buku tertentu atau belum. Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum. Bangsawan muda, Anda pasti sudah membaca tentang misteri api gila karena Anda sangat mengetahuinya, kata Cold Flame. Kau ingin benar-benar menyelesaikan kegilaan ini, bukan hanya menekannya dengan paksa. Li Qiye berkata dengan santai. Bangsawan muda, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan untuk menghadapi kegilaan ini. Cold Flame Conqueror menahan kegembiraannya dan dengan rendah hati bertanya sambil membungkuk. Menunjukkan rasa hormat sangatlah penting karena hal itu dapat menyelamatkan hidup. Meskipun ia dikenal sebagai orang pertama yang mampu mengendalikan kegilaan, ia tidak memiliki rencana permanen. Kegilaan api itu tetap ada. Selama dia memilihnya sebagai penghambatnya, itu akan selalu ada. Selain itu juga tumbuh seiring dengan kekuatannya. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengendalikannya di masa mendatang. Meskipun dia sudah berpengalaman bertahan selama beberapa generasi, menjadi gila mungkin tidak dapat dihindari. Ini adalah gangguan mental karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang dapat membantunya dalam perjalanan ini, seseorang yang memiliki pengetahuan tentang api gila. Kamu sudah mengumpulkan kebingungan begitu lama sekarang, menandakan apa yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kata Li Qiye. Cold Flame tidak memberikan respon karena dia juga tidak memiliki solusi. Mengubur kegilaan dengan api yang diresapi oleh afinitas tampaknya berhasil di permukaan. Namun, pada dasarnya itu masih api sehingga Anda tidak dapat menghilangkan kegilaan di dalamnya. Kegilaan itu menjulang dan menunggu letusan yang tak terelakkan. Kata Li Qiye, kau benar, bangsawan muda. Cold Flame setuju dengan penilaian itu. Dunia percaya bahwa Anda satu-satunya yang tidak akan menjadi gila. Kenyataannya, akhir hidup Anda tidak akan berbeda dari para pendahulu Anda karena Anda tidak punya cara untuk mengatasi kebingungan yang sementara ini tertahan. Lanjutnya, tolong bimbing aku, bangsawan muda. Cold Flame merinding saat memikirkan masa depan yang suram. Lepaskan kegilaanmu dan hancurkan api kegelapanmu, mulai dari awal lagi. Li Qiye tersenyum. Cold Flame berpikir dalam diam. Hanya ini jalan satu-satunya, kamu tidak punya pilihan lain. Li Qiye melanjutkan, itu sama saja dengan bunuh diri, tetapi pilihan lainnya adalah menunggu kegilaan mengambil alih dan kau akan jatuh ke jurang yang sama. Cold Flame tersenyum kecut karena dia menyadari semua ini. Sedangkan skenario lainnya, jika dia melepaskan kegilaannya, dia akan menjadi gila sebelum bisa menghancurkan kehancurannya sendiri. Saat Anda melepaskan kegilaan, Anda harus menjaga kewarasan Anda cukup lama untuk menghancurkan api kegilaan itu. Saat kegilaan itu berakhir, api Anda akan mengalami kelahiran kembali, api kegilaan tanpa kegilaan. Li Qiye menambahkan, tidak mungkin. Cold Flame menanggapi dengan tergesa-gesa mengenai skenario bunuh diri ini. Memetakan api setelah melepaskan kegilaan berarti dia akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kegilaan sejak awal. Seseorang perlu mendudukinya, kata Li Qiye. Cold Flame tidak dapat membayangkan siapapun yang bersedia melakukannya. Melepaskan kegelapannya berarti sebuah peristiwa yang menghancurkan dunia. Bahkan seseorang seperti Sword Queen tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Saat dia berdiri di sana dengan mengamati, suara merdu Ratu Pedang terdengar, kau tidak perlu mencari jauh-jauh. Hal itu membangunkannya dan dia segera bertanya, bangsawan muda, tolong bantu aku. Saya bukan petugas pemadam kebakaran. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Cold Flame tidak dapat bertanya lagi karena harga dirinya sebagai seorang ahli puncak. Keheningan canggung pun terjadi. Li Qiye menatapnya dan berkata, baiklah, kurasa ada takdir yang terlibat dalam pertemuan kita ini. Karena kau telah melakukannya dengan sangat baik di jalan besar, mari kita padamkan apimu sehingga kau bisa menjadi penguasa masa depanmu. Terima kasih, bangsawan muda. Kebaikanmu akan selalu terukir di hatiku. Cold Flame sangat gembira setelah mendengar ini. Mari kita mulai, mari kita lihat keanehanmu. Li Qiye mengulurkan tangannya. Tolong bantu aku, bangsawan muda. Cold Flame menarik napas dalam-dalam dan melepaskan apinya. Mundur, teriak pelayan tua itu sambil mundur.
Trubear dan Li Zitian mengikuti tepat di belakangnya, begitu pula dengan Sword Queen. Dia meraung dan melepaskan semua api esnya dan menguapkan seluruh lautan alih-alih membekukannya kali ini. Inilah esensi sejati dari api gila itu. Kelompok itu jatuh ke dasar laut setelah airnya habis. Api itu kemudian menelan Li Qier, tapi tentu saja, api itu tidak dapat melukainya. Cold Flame tak lagi bisa menahan kebingungannya. Awalnya ia tetap waras, namun saat kegilaannya memuncak, ia berubah menjadi raksasa yang terbuat dari api. Afinitas esnya sudah tidak ada lagi sehingga api berkobar ke segala arah. Bintang-bintang di atas hancur menjadi abu dan dasar laut berubah menjadi lahar. Ini mirip dengan letusan sejuta bintang, tidak ada bedanya dengan kematian terakhir. Cold Flame kehilangan kendali atas kekuatannya. Satu-satunya hal yang ingin dilakukannya adalah menyebarkan api kegilaan itu ke seluruh dunia. Ia akhirnya menjadi bagian dari api dan kegilaan itu setelah melepaskan diri sepenuhnya. Pada saat paling krusial ini, Li Qier mengangkat tangannya dan menunjukkan keunggulannya. Ratu Pedang memperhatikan dengan saksama dan tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Telapak tangannya menghancurkan segalanya, bahkan ilmu pedang abadi miliknya tidak dapat menahannya. Ledakan. Api yang mengamuk itu lenyap setelah satu serangan. Hal ini tentu saja melenyapkan tubuh Cold Flame juga. Hanya buah dao miliknya yang utuh, terbang menjauh bersama takdirnya yang sebenarnya. Bangsawan muda, aku akan membayar hutang ini di masa depan. Suara Cold Flame datang dari Cakrawala. Kurangnya kesamaan itu bisa dimengerti karena dia sedang dalam kondisi terlemahnya. Dia perlu bersembunyi dan membangun kembali api kemarahannya terlebih dahulu. Setelah dia pergi, Zitian menatap dunia lahar dan berpikir bahwa legenda mengenai api itu benar. Jika dia terjebak di neraka, dia juga akan berubah menjadi abu meskipun memiliki 12 buah suci, tidak heran mengapa Madenet mampu meninggalkan kawah abadi yang terbakar di Celestial Court. Kau sungguh luar biasa, Tuan. Ratu Pedang mengundang dan mengundang, silakan mengunjungi aliansi kekaisaran agar saya dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik. Aku masih sibuk. Li Qier menggelengkan kepalanya. Kalau Anda punya waktu, Tuan, kata Ratu Pedang dengan tulus. Sikapnya membuat orang lain sulit menolak. Li Qier mengangguk dan dia pun menghilang di Cakrawala. Bagaimana kalau kita pergi? Kata Li Qier sebelum melompat ke udara. Semua orang mengikuti keluar angkasa. Mereka melakukan perjalanan di antara bintang-bintang sebelum mencapai istana dewa dengan sebuah altar. Li Qier mendarat dan mengerutkan kening setelah melihat pemandangan, sekelompok orang yang menunduk putih sedang melakukan ritual hikmat di sekitar peti mati batu. Diganggu, mereka pun menyerang. Namun, saat mereka melihat Li Qier, mereka membeku seperti tersambar petir. Mereka langsung berlutut dan melakukan kowtow penuh. Ya Tuhan, mereka tergagap sambil membenturkan kepala. Mereka ke trotoar tanpa ragu atau merasakan sakit. Li Qier tampak seperti dewa di mata mereka, yang layak mendapatkan penghormatan mereka. Zitian dan yang lainnya tercengang setelah melihat ini. Mereka tahu bahwa para penyembah ini sangat kuat, tetapi sekarang, mereka menghantam tanah dengan keras seolah-olah ingin mematahkan kepala mereka sendiri. Berdiri, Li Qier menatap mereka. Kelompok itu bangkit dan melirik ke arah peti mati batu, lalu memberi perintah, buka. Kelompok itu saling bertukar pandang sebelum mengikuti perintahnya. Beberapa dari mereka bekerja sama untuk membuka tutup botol. Isi di dalamnya mengejutkan Li Zitian dan yang lainnya, patung Li Qier dibuat dengan pengerjaan yang sempurna. Apa maksudnya ini? Li Qier melihat ini dan tersenyum kecut. Tuanku, Anda telah memberikan cahaya dan kehidupan kepada kami. Salah satu orang menutupi kata-kata itu dengan pengucapan yang relatif tidak akurat, klan kami telah beribadah selama berabad-abad, mendoakan kehidupan abadi dan keabadian bagi Anda. Wah, ini upacara yang unik. Li Qier tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang lain merasakan hal yang sama. Mereka ingin mendoakannya agar hidup abadi dengan meletakkan patungnya di dalam peti mati. Itu cara beribadah yang agak aneh. Patung di dalam peti mati batu itu tampak hidup dan nyata. Meskipun demikian, patung itu terasa agak aneh pada orang yang sebenarnya ada di sana. Orang-orang yang memujinya tidak mengutuk Li Qier, tetapi malah memujanya sebagai dewa. Upacara ini juga agak aneh. Li Zitian mulai berpikir tentang kemungkinan, siapakah para penyembah ini dan mengapa Li Qier dianggap sebagai dewa.
Lepaskan topengmu. Li Qiye memahami situasi dan memerintahkan salah satu dari mereka. Orang itu membuka cadarnya, menampilkan wajahnya yang penuh kerutan. Namun kerutan itu sudah tidak ada lagi karena usianya yang sudah tua. Seolah-olah wajah orang tersebut telah dipelintir menjadi sebuah bundel seperti adonan goreng lalu diratakan. Proses tersebut tidak dapat menghilangkan semua kerutan, sehingga terjadi saat ini. Sepertinya mereka terkutuk. Pelayan tua itu langsung mengenali ras itu. Ditinggalkan. Li Zitian pernah mendengar hal ini sebelumnya dan memikirkan kisah itu. Ras ini misterius dan penyendiri, selalu menjaga jarak dari dunia luar. Namun, tidak ada kekuatan yang ingin memprovokasi mereka karena mereka dikenal karena kekuatan dan balas dendam mereka yang suka berperang. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu sarang lebah. Rasmu akhirnya kembali, selamat. Li Qiye menatap wajah yang bengkok itu dan berkata, darah-darah terkutuk itu kembali berkat restumu, tuanku. Pria itu berlutut dan yang lainnya melakukan hal yang sama untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Zitian tersentak setelah mendengar ini. Ada legenda terpisah mengenai para terkutuk dan darah terkutuk. Apakah mereka sebenarnya sama? Darah terkutuk itu mengerikan, ditakuti bukan hanya karena penampilan mereka tetapi juga kebrutalan mereka. Kata, menjijikkan, adalah pernyataan yang meremehkan ketika menggambarkan ras ini. Mereka yang benar-benar melihat darah terkutuk selalu muntah karena takut dan trauma. Bentuk tubuh mereka aneh dan tidak seperti dunia ini sampai membuat mual. Yang sebelum mereka tidak enak dipandang tetapi tidak menakutkan, tidak seperti legenda. Para darah terkutuk menjalani kehidupan yang dipinjamkan di perbatasan, tidak pernah melihat matahari. Semua ini berubah dengan bantuan Li Qiye ketika mereka berubah menjadi hanya orang terkutuk. Dia menemukan dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lebih cerah untuk masa depan. Setelah memberi mereka kedalaman tertentu, mereka berubah total untuk lolos dari nasib terkutuk mereka. Setelah berjuang dan berevolusi, selama beberapa generasi, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka dan memperoleh bentuk yang lebih mirip dengan manusia. Tentu saja, pola kerutan tetap ada di wajah mereka. Mereka kemudian dikenal sebagai orang-orang terlantar, ras yang sama sekali baru. Bagian, darah, dari garis keturunan mereka menjadi sejarah belaka. Li Qiye adalah orang yang memutus garis keturunan terkutuk dan menyelamatkan mereka dari penderitaan yang tak berujung. Oleh karena itu, mereka memujanya sebagai dewa pencipta mereka. Mengapa kalian semua kembali ke tempat terkutuk? Tanya Li Qiye. Tanah ini adalah tempat kelahiran kami, dan di kuil suci kami. Oleh karena itu, kami kembali ke sini untuk melaksanakan upacara ini untuk Anda, tuanku. Kata lelaki itu. Terkutuk di masa lalu memiliki agama dan kepercayaan lain. Namun, setelah berubah menjadi terkutuk, mereka menyembah Li Qiye saja dan melakukan ziarah ke tanah leluhur ini. Mereka mengutus leluhur mereka yang terkuat dan berpengetahuan untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Li Qiye. Li Qiye melirik kuil yang tertutup, gerbangnya sepertinya sudah tertutup rapat sejak lama. Apa itu? Tanya Li Qiye. Kita telah membuang masa lalu dan segala sesuatu yang tidak pernah dihormati. Upacara-upacara di kuil tidak pernah diadakan lagi. Salah satu dari mereka menanggapi. Kalau begitu, buka saja. Dari apa yang bisa kulihat, seseorang sudah pernah ke sini. Li Qiye tersenyum. Hal ini mengejutkan semua orang yang terkutuk karena mereka tidak pernah menyadari apapun pada upacara-upacara sebelumnya. Berderit. Meski begitu, mereka tidak ragu-ragu dan membuka gerbang untuknya. Li Qiye masuk bersama Li Zitian dan yang lainnya tepat di belakangnya. Para terkutuk terkulai di luar karena masa lalu menyakitkan bagi mereka. Sekarang, ras mereka dilahirkan kembali, tidak ada gunanya memasukkan kuil ini dengan warisan yang dibuang. Di dalam kuil itu terdapat sebuah patung yang aneh namun memikat. Penampakannya tak terlukiskan, namun memancarkan aura jahat. Sekilas bagi orang yang tidak tahu, benda itu mungkin tampak seperti sepotong kayu besar yang membusuk yang diambil dari rawa. Padahal, itu jelas bukan masalah, ciri-cirinya yang misterius sama sekali tidak terlihat. Jika seseorang harus memilih satu kata untuk menggambarkannya, kata itu adalah busuk. Pembusukan keluar darinya dan menimbulkan rasa mual yang sangat. Bau yang tidak sedap tercium di udara dan membuat bulu kuduk meremang. Zitian mengamati patung itu, ingin mengetahui apa itu atau apa yang dilambangkannya.
Sayangnya, hal itu di luar pemahamannya, bagaimana mungkin hal seperti itu ada di dunia ini. Semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa ingin muntah di tanah. Hal itu membangkitkan rasa ngeri yang tak terlukiskan dan kualitas menjijikkan, pandangan sekilas ke tempat yang tidak diketahui. Patung apa ini, gumamnya. Penguasa derivasi, Li Qiye berkata perlahan. Penguasa derivasi, Zitian berseru, baru saja mempelajari gelar ini dari Li Qiye. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, kilatan samar terlihat dari patung itu, tidak lebih. Li Qiye akuariumnya setelah gagal menangkap apapun lagi. Jika kamu pernah mengadakan gelar ini di depan patung ini di masa lalu. Li Qiye tersenyum pada Zitian dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan menyukai hasilnya. Apa hasilnya? Zitian merasa gelisah seolah-olah sesuatu yang jahat sedang mengintai. Parasit akan menghabiskan vitalitasmu hingga saat kau menghembuskan napas terakhir, parasit itu akan keluar dari tubuhmu saat kau sedang menontonnya, kata Li Qiye. Aku tidak menginginkannya. Zitian menerjemahkan dan mundur satu langkah. Bagian terburuknya adalah meskipun mengetahui keberadaan parasit itu, Anda tidak akan bisa menyingkirkannya. Penantian yang menyiksa itu sama menyiksanya. Kata Li Qiye. Jadi, apa sebenarnya benda ini? Zitian menatap patung itu. Salah satu eksistensi tertua dan tercerdas yang pernah ada. Li Qiye menjawab, benarkah? Zitian tidak mengerti bagaimana benda ini bisa dianggap cerdas mengingat penampilan dan auranya yang memuakkan. Tidak perlu ragu karena kamu adalah orang bodoh jika dibandingkan dengan bakat bawaanmu. Li Qiye berkata, tentu saja, orang jenius dan orang gila hanya dipisahkan oleh garis tipis. Jadi, pada akhirnya semuanya menjadi gila, kata Zitian. Aku hanya tahu kalau orang biasa tidak akan bergaul dengan makhluk penghisap darah dan mayat abadi. Li Qiye berevolusi. Aku mengerti, aku mengerti. Zitian perpaduan. Ingatlah bahwa pada awalnya tidak terlihat seperti ini. Bahkan, jika Anda melihat bentuk aslinya, Anda mungkin mengira abadi. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Seorang yang abadi, Zitian sama sekali tidak bisa melihat hubungan antara patung ini dan seorang yang abadi. Lalu apa yang terjadi? Tanyanya. Dunia dan surga yang jahat tidak mengizinkan keberadaannya. Namun, ia selamat dari pemakaman surgawi, sebuah keajaiban sejati, dan menjadi ras baru, bangsa Eldritch. Zitian akan setuju dengan nama ini setelah melihat patung yang membusuk dan menjijikkan yang tidak dapat dipahami. Sayangnya bagi Li Qiye, patung itu tidak lagi memiliki kekuatan dan keilahian. Oleh karena itu, tidak adanya reaksi berarti tidak ada jejak yang bisa diikuti oleh Li Qiye. Ini dia. Dia mengalihkan perhatiannya ke kuil yang lebih kecil di dalam negeri. Itu diukir dengan batu giok halus dari kekacauan pada tingkat pemerintahan, selalu siap digunakan sebagai portal. Patung lain terletak di atas kuil, jelas lebih baru daripada patung yang menggambarkan makhluk gaib. Daya tarik surga kembali lagi. Kelompok itu sudah terlalu akrab dengan jenis patung ini sekarang. Menarik, pelayan tua itu tertarik pada dalang di balik rencana yang disusun dengan cermat ini. Ditinggalkan dengan portal ini, Li Qiye mengamati patung itu sebentar sebelum berakhir. Kuil tingkat tinggi yang dapat membuka portal kemana saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Kata pelayan tua itu, apakah kegelapan purba meninggalkan Evil Reborn melalui portal ini? Kemana perginya? Li Qiye mengangkat tangannya lagi, kali ini bukan untuk menganalisis daya tarik surga, melainkan kuil. Berdengung, sinarnya yang berdenyut menyebabkan kuil menjadi cemerlang. Kumpulan koordinat yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kuil dan berubah dengan kecepatan yang mengejutkan, masing-masing mewakili lokasi yang berbeda. Kelompok itu tidak mengetahui mana yang terakhir digunakan karena tidak ada jejak yang tertinggal di kuil itu. Belum lagi Li Zitian, bahkan pelayan tua yang kuat itu tidak melacak dapat rute kembali sama sekali. Adapun Li Qiye, ia meluangkan waktu untuk mengungkap kembali kejadian tersebut dan menyelidiki portal misteri tersebut. Akhirnya, ia berhasil menemukan satu set koordinat tertentu. Gemuruh, semua kekuatan kuil berkumpul bersama untuk membentuk portal. Di sini, Li Qiye tersenyum dan masuk. Kelompok itu pun tidak ragu untuk mengikutinya. Sementara itu, orang-orang yang terkutuk itu tetap berada di luar tetapi dapat melihat bahwa Li Qiye sedang pergi. Mereka bersinggungan dan bersujud sambil melantunkan, "Selamat jalan, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Anda memperoleh keabadian."
Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu Li Qiye, mereka tetap terharu hingga menitikkan air mata. Mereka tumbuh dengan mempelajari tentang bakatnya bagi ras mereka. Jadi, mereka telah mengukir kebaikan hati di hati mereka sejak lahir. Bisa bertemu dengannya hari ini adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka. Sayang, air mata mengalir di wajah mereka karena reuni mungkin tidak mungkin terjadi. Portal itu membawa kelompok itu ke dunia kekacauan purba. Sifat dunia ini menghalangi pandangan semua orang. Namun, kelompok itu terdiri atas para master berkemauan keras yang mampu mengintip melalui kegelapan. Mereka melihat berbagai fenomena visual, biru langit tak terbatas yang diukir dengan dawa agung yang tak terhitung banyaknya. Bunga aprikot mekar dan kelopaknya berhamburan ke bawah. Setiap kelopak adalah dunia tersendiri. Fenomena lain terdiri dari pagoda yang menampilkan afinitas yang luar biasa. Kekacauan kuno ini dipenuhi dengan potensi yang tak terbatas. Dengan menutup mata, seseorang akan dapat hidup selamanya dalam fenomena ini. Selama seseorang berani berpikir dengan berani, mereka akan mampu mengubah apapun menjadi kenyataan. Siapa yang tidak ingin hidup dalam mimpi ketika mereka memiliki kendali penuh? Alam ilusi, tapi yang mana? Li Zitian melihat sekelilingnya dan mengerti di mana dia berada. Surga langit. Pelayan tua itu segera mengetahui lokasi tepatnya. 3 alam ilusi tersebut terdiri dari Dream Paradise, Skyren Paradise, dan Soaring Pond Paradise. Yang ketiga mirip dengan 4 alam yang rusak, hanya saja lebih luas dan lebih misterius. Tidak seorang pun di benua atas tahu seberapa besar alam ilusi itu. Salah satu teori menyatakan bahwa alam ilusi itu sebesar imajinasi dan mimpi seseorang. Pengunjung dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan dengan imajinasi yang cukup dan hati dao yang kuat. Skyrenen, Li Qiye mengamati area tersebut. Senior, apakah kamu memiliki gua rahasia di salah satu dari 3 alam ilusi? Tanya Zitian, mencoba mencari tahu siapa aku. Pelayan tua itu berkata dengan dingin. Zitian menjadi cukup berani setelah menemani Li Qiye dan mulai akrab dengan pelayan tua itu. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, senior. Aku hanya penasaran karena keberadaan puncak sepertimu seharusnya memiliki gua di tempat-tempat ini. Pelayan tua itu melunak padanya dan tidak menjawab. Selanjutnya, penguasa Dao segalanya mungkin bertanggung jawab atas aliansi Dao, tetapi ia lebih suka tinggal di gua miliknya. Hal ini juga berlaku untuk penguasa Dao Laut Pedang. Semua orang tahu ia lebih menyukai gua lautan daripada aliansi ilahi. Zitian masih belum menyerah dan melanjutkan. Dia berhenti sebentar sebelum memulai lagi, dan begitu juga dengan sang penakluk cahaya setelah turun tahta. Lalu, penguasa Dao Aprikot yang legendaris, dia mungkin juga ada di sini. Ekspresi pelayan tua itu tidak berubah setelah mendengar semua nama yang berbeda ini. Zitian sudah bisa menebak siapa sebenarnya server tua itu, tetapi jika orang itu tidak ingin mengungkapkan kebenarannya, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya sebelum hal itu menjadi tidak sopan. Tentu saja, dia benar tentang para tetangga puncak yang lebih suka tinggal di alam ilusi. Mereka memiliki kekuatan untuk membuka ga besar, rumah pilihan mereka di luar benua atas. Di depan, Li Qiye memimpin jalan dan melintasi kekacauan purba, akhirnya memasuki salah satu gua. Mereka menoleh dan melihat seberkas cahaya memecah kekacauan itu, menciptakan perbedaan yang jelas antara hamparan tak terbatas dan dunia baru. Dualitas, kita ada di dunia dualitas. Li Zitian terkejut. Saat mereka memasuki gua ini, mereka menemukan stabilitas dan kenyamanan. Kekacauan sebenarnya berkumpul dan mempertahankan bentuknya. Mengesankan, mampu membuka dunia yang begitu luas sambil mempertahankan stabilitas penuh. Hati Dao ini cukup kuat. Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Master dualitas berada di level lain. Pelayan tua itu setuju dengan sentimen ini. Menciptakan dunia dualitas di alam ilusi ini, Master dualitas adalah satu-satunya yang dapat melakukan ini. Saya menolak untuk percaya bahwa dia adalah manusia biasa. Komentar Zitian. Hati Dao-nya sangat agung, memungkinkan dunia ini tetap ada. Ucap pelayan tua itu. Duality World merupakan legenda di 6 benua. Sebelumnya, para penggarap yang kuat mampu membuat gua-gua dan mempertahankan bentuk di tengah kekacauan primordial. Akan tetapi, jika dipukul atau hati mereka diratakan, gua-gua mereka akan menderita dan menyusut.
Sebagian besar penguasa puncak mampu mempertahankan hal ini. Kultivator yang relatif lemah tidak dapat melakukan hal yang sama. Semua ini berubah dengan munculnya Duality Master. Duality Master, seorang manusia biasa, memanfaatkan hati Dao yang tiada taraf untuk memadatkan kekacauan primordial dan membuka dunia dualitas, sebuah tempat yang dikenal sebagai keajaiban di 6 benua. Hal ini memungkinkan pembudidaya lain untuk membuka gua-gua yang stabil di dalam wilayah kekuasaannya. Satu-satunya batasan adalah imajinasi mereka. Faktanya, dunia dualitas membentang di alam ilusi ketiga, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Faktor fana tidak lagi menjadi masalah setelahnya. Segala sesuatu yang diciptakan akan tetap ada, tidak lagi runtuh seperti mimpi. Setelah menyelesaikan sebuah gua, pembuatnya dapat pergi tanpa perlu khawatir. Penurunan dalam pemahaman dan kesehatan juga tidak menjadi masalah, bahkan kematian. Satu-satunya cara agar gua runtuh di dunia dualitas adalah kehancuran fisik. Dengan demikian, penciptaan awal dunia dualitas menggemparkan benua ke-6. Para kaisar, penguasa Dao, dan penakluk tidak henti-hentinya memuji guru dualitas dan hati Dao-nya yang tak tergoyahkan. Yang terpenting, mereka juga menghargai kemurahan hatinya dalam membuka dunia dualitas bagi semua orang setelah kepergiannya. Banyak sekali yang datang ke dunia dualitas dan mulai membuat gua-gua mereka sendiri. Dengan demikian, tempat itu menjadi tempat dengan konsentrasi tertinggi, tanpa membeda-bedakan mereka yang berasal dari ras atau orang. Jika alam ilusi adalah daerah perbatasan yang belum berkembang, maka dunia dualitas adalah rumah pinggiran kota yang menyambut setiap orang dengan tangan terbuka. Duality Master benar-benar sosok yang mistis. Dia tidak pernah melawan siapapun dan dicintai oleh semua orang, baik di pengadilan surgawi maupun kota Dao abadi. Dia bisa duduk dan bercermin dengan siapa saja, entah itu pemakaman surga dari istana surgawi atau penakluk naga cahaya, bahkan Kaisar Nether. Hal yang sama juga berlaku untuk para master dari Immortal Dao City dan Imperial Field. Karena kenetralannya yang ramah dan murah hati, mereka biasanya bertanya dengan hormat sebagai saudara Dao. Dia tidak hanya berteman dengan para pembudidaya tingkat atas. Dia tidak setuju dengan para pelayan, pedagang, dan penduduk desa di dunia fana. Biasanya, para sahabat yang kuat tidak bergaul dengan manusia biasa. Bagaimanapun, mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Manusia biasa tidak memiliki pengetahuan dan dianggap oleh sebagian orang sebagai makhluk yang tidak penting. Duality Master tidak memiliki pandangan yang sama. Dia bisa berdialog dengan tulus dan berteman dengan siapa saja. Ini adalah karakteristik uniknya, tidak memiliki prasangka terhadap siapapun. Dia tidak dikenal karena kehebatan pertarungannya, tetapi prestasinya tidak ada duanya. Li Qiye tersenyum setelah memasuki dunia dualitas. Dunia itu sangat indah dengan gua-gua yang tak terhitung banyaknya, lautan luas, gunung-gunung megah, istana-istana yang menjulang tinggi, air terjun yang kacau, bunga-bunga surgawi, dan mata air keemasan. Fenomena visual ini diciptakan oleh para ahli yang kuat, termasuk penguasa Dao dan penakluk. Imajinasi menjadi kenyataan di tempat ini. Taman bermain sejati bagi pikiran-pikiran kreatif. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa dunia dualitas adalah rumah bagi lebih banyak kekuatan terbaik daripada tempat lain dimanapun termasuk benua abadi. Bagaimana dia melakukannya? Zitian melihat sekelilingnya dan tidak percaya dengan kreasi menakjubkan yang dimungkinkan oleh Duality Master. Alam ilusi membuat mimpi menjadi kenyataan. Semakin besar mimpinya, semakin besar pula dunia. Pelayan tua itu berkata, guru dualitas menggunakan hati Dao-nya untuk menambahkan selembar kertas kosong yang membentang di alam ketiga. Orang-orang bebas menambahkan seni mereka ke dalamnya. Hati Dao-nya pasti sangat menakjubkan, dunia ini begitu luas. Gumam Zitian, pelayan tua itu biasanya tidak suka membuang-buang kata. Namun, dia sangat menghormati master dualitas sehingga dia berbicara lebih banyak dari biasanya. Kamu bisa mencoba membuka gua nanti di salah satu dari 3 alam. Hanya dengan begitu kamu akan menghargai tekad dan kemauan keras yang diperlukan untuk menegakkan dunia dualitas. Tidak, aku akan membuka satu saja di dunia dualitas. Zitian sambil tersenyum melihat gua-gua unik di sekitar mereka. Lagi pula, dia memenuhi syarat untuk mendapat tempat di sini karena bakatnya yang luar biasa. Ini adalah tempat yang indah,
para pemiliknya bisa kembali menjadi anak-anak yang riang dan bermain di sini. Li Qiye merasa senang dengan dunia ini. Bersambung.